Oke, berjumpa lagi bersama Muklis Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memperbaiki kulkas satu pintu Polytron ya teman-teman. Jadi kulkasnya itu seperti ini. Dan ini info dari pemiliknya, itu tercungkil ya. Tercungkil pisau. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini ujung pisau ya. Dan sebenarnya sudah ada tandanya, nggak boleh dicungkil ya teman-teman. Jadi otomatis freonnya ini bocor ya. Jadi habis kemungkinan untuk freonnya karena sudah beberapa hari. Nah, ini kita cek bagian belakang. Untuk bagian belakang kita cek dulu apakah ada oli yang keluar dari pipa ya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Jadi kita pegang aja apakah ada oli yang keluar dari pipa, dan ini coba kita potong ya. Nah, ini untuk pipa isi, untuk isi freon. Nah, ini kita potong, itu nggak ada freon sama sekali. Lalu di bagian dryer ya teman-teman. Untuk dryer ini coba kita buka juga apakah masih ada freon atau tidak. Nah, ini juga kosong ya teman-teman, nggak ada freon sama sekali atau kosong. Nah, ini untuk mesin kelewatan, sudah saya coba tadi itu bisa ya, normal ya, untuk mesinnya bisa menyala. Nah, ini langkah yang kedua, ini kita bongkar dulu ya evapnya. Jadi untuk evap kali ini akan kita las ya teman-teman. Kita las dengan las Hekuk dan tentunya memakai timah las aluminium ya teman-teman. Nah, ini kita bongkar seperti ini. Hati-hati saat pembongkaran karena penyambungan pipanya dari atas dan tentunya sangat pendek ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati untuk melepas evaporatornya ini ya, agar tidak memperparah untuk kerusakan. Oke, jadi ini sebelum kita las, kita bersihkan dulu ya teman-teman di bagian evap. Ini kita bersihkan. Nah, ini kebetulan tidak ada oli yang keluar sama sekali ya dari evapnya ini saat tercungkil itu, karena tercungkilnya itu enggak terlalu lebar, hanya seujung pisau. Dan ini kita bersihkan seperti ini ya, memakai cutter. Dan nanti setelah dipastikan bersih bisa ditambahi di amplas juga bisa. Nah, ini kita bersihkan dulu sampai bersih, sampai benar-benar tidak ada lapisan putihnya itu. Untuk evap ini apabila teman-teman kesusahan untuk mengelasan, bisa kalian ganti evapnya ini atau beli di toko pendingin, itu pasti ada ya teman-teman. Untuk evapnya satu set seperti ini.
Jadi tinggal kita las ke bodi yang atasnya itu ya, ke bagian pipa balik. Nah ini saya bersihkan terus sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Soalnya kalau ada tersisa kotoran yang masih putihnya itu masih ada, nanti agak susah untuk pengelasan ya teman-teman. Ya kayak pas lagi kayak aku harus tak geling ya. Aku tuh kelingan lagi mung pasti lagi iso aku ngono terus telepon kae. Dia nek rong minggu tuh ya. Durung enak. Nah ini untuk videonya saya percepat aja ya teman-teman. Nah ini sudah bersih dan ini akan saya lakukan pengelasan ya teman-teman. Untuk pengelasan ini hati-hati ya untuk panasnya, kalau bisa dijaga, kalau kebesaran bisa dikurangi, kalau kecil bisa ditambah. Jadi standby kan aja di putaran hekuknya itu ya. Jadi kita las seperti ini ya teman-teman. Nah ini hati-hati saat pengelasan. Nah ini seperti ini ya teman-teman untuk cara pengelasannya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Jadi bisa dibersihkan lagi dan nanti tinggal disemprot ulang ya, disemprot pakai pilok warna putih juga bisa. Ini seperti ini untuk hasilnya, dan kita lanjut ke pengisian freon ya teman-teman. Nah ini selanjutnya kita las untuk pengisian freon ya. Kita pasang pipa isi seperti ini. Lalu untuk bagian dryer ini kebetulan tidak saya ganti, dan ini sudah saya pasang pipa kapiler ya di bagian filternya itu ya, untuk bertujuan untuk proses pemvakuman bodi ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan memvakum bodi. Caranya itu seperti ini. Nah ini untuk pipa isi kita kasih selang dan kita pasang manifold. Nah ini untuk kapilernya. Lalu kita tancapkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan manifold itu posisinya tertutup ya teman-teman. Nah ini untuk hasil yang pengelasan tadi. Iya.
cukup nggak begitu rapi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak bocor ya. Malah ya saeneke ngene wong gerung. Nah ini biar dingin, nunggu dingin dulu, saya biarkan. Nah ini saya pasang, dan tadi itu posisi mesin masih menyala ya, bertujuan untuk proses pemvakuman bodi agar udara yang di bodi itu bisa hilang semua ya. Dan untuk keluarnya itu, untuk udara keluarnya dari pipa kapiler yang saya pasang di filter tadi ya teman-teman. Untuk bagaimana cara proses pemvakuman, cara vakum bodi, ada video saya di channel saya ya teman-teman. Nah ini kebetulan pemiliknya untuk bagian es disuruh lepas, jadi ini akan saya lepas sebelum saya pasang ke semula. Kadang nek masang goreng aku ya mikir waktu sampai sore maghrib goreng tutup no. Ya sama mari ya. Jalan ngono iki. Untuk pemasangan nanti hati-hati juga ya teman-teman saat mengembalikan ke asalnya. Nah ini sudah lepas. Nah saya kembalikan ke semula dulu ya teman-teman. Untuk bekas pengelasan itu nanti bisa dicat ulang atau dipilok ya, warna putih. Jadi nanti biar sesuai sama yang sebelahnya ya teman-teman. Dan bertujuan untuk melapisi juga ya. Alasan sekarang ngecat nih. Cek sira apa tuh? Gak apa-apa. Iya. Cuma anu luwih enak lapisane. Oh, enak cekne kan enak. Anu nandur brambang lho. Sama. Bayar enggak? Meh. Apa bayar jere? Iya tak delok niki kok dilamponi ya. Ono kene. Kene mangga dilamponi. Lampone. Masa apa jenenge bayar iki? Lho. Apa bayar nang brambang jere? Dengan ani gleput kok. Tidur leput terus kok. Ki apik jere. Lemai bete. Betul apik. Dan anu tengenane. Gak wae kok. Oh, Brambang gone wong ke pengpindho setengah bawe. Dua. Gak gelem mentol. Iya. Wae kene wae. Ya wis wetok ngono. Terus dumbar. Kira wong tanggane kok. Sing kare dengene yo ngono aja, seprapat yo ngono. Di dumbar. Mau jere. Wis saurunge wis bati ya, luput ya. Bati terus lah nih. Ngene wong ranjak tang dadene kok wani nuthuk. Gak wani. Kan gak anu nih. Terus selae. Gak wani mendhi. Iki lampu mati sawi ora sadem kok tapi ya. Murah lampune. Lampune lho murah. Tapi ora tau. Wong lampune ben padang ngono tok ngene. Lho. Oke.
Nah, ini pastikan manifold sudah turun ya teman-teman. Nah, ini langkah yang selanjutnya, kita tutup kapiler yang kecil itu ya, kita las ujungnya. Dan posisi mesin itu masih menyala ya teman-teman. Nah, ini kita segel yang di filter, lalu kita isi freon. Nah, ini untuk yang di selang saya buang dulu. Nah, ini saya isikan. Jadi pas saat posisi pengisian ini mesin menyala ya teman-teman. Jadi diisi pelan-pelan saja, tidak usah dibuka kenceng. Jadi diisi pelan-pelan. Dan untuk pengisian ini kita isikan 10 PSI ya teman-teman. Jadi bila kurang bisa kalian tambah, bisa, kalau kelebihan bisa kalian kurangi ya teman-teman. Nah, ini kita tambah terus, masih kurang. Nah, sambil mengisi kita pastikan dulu di pipa pres atau pipa kondensor itu pastikan hangat ya teman-teman. Dan untuk filter juga seperti itu, pastikan hangat. Bila saat proses pengisian filternya itu dingin, kemungkinan masih ada kebuntuan freon ya. Jadi untuk langkah ini itu saya nggak flashing ya teman-teman, karena melihat dari congkelannya itu juga nggak terlalu lebar, kemungkinan masih bersih. Nah, ini kita tambah lagi untuk freonnya. Nah, ini udah berhenti di 10 PSI ya. Kita tunggu sampai benar-benar stabil. Kalau dirasa nanti sudah stabil, bisa kita segel ya. Kita segel permanen. Nah, ini bodi itu hangat. Pastikan bodi kanan kiri juga hangat ya teman-teman. Nah, ini filternya juga hangat. Dipastikan untuk freon sudah bisa lancar ya. Nah, ini udah stabil, kita tutup aja untuk manifoldnya ya teman-teman. Nah, ini bodi kanan kiri juga panas. Kita tunggu sampai benar-benar stabil ya teman-teman.
Nah, ini saya cek untuk bagian evap. Nah, untuk evapnya ini sudah dingin ya teman-teman. Saya rapikan lagi untuk jalur termostatnya ini. Untuk termostat yang bertujuan untuk mematikan atau menyalakan saat suhu tercapai ya. Nah, ini udah dingin untuk evapnya, sudah bagus teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung kita segel permanen ya teman-teman.